Tapi kita kan tidak pernah mikir sampai ke sana. Nah, yang kedua, anjuran Nabi SAW untuk tidak buang air di 3 tempat yang mendatangkan laknat. Yang pertama, tidak boleh buang air di bawah pohon. Tidak boleh. Tidak boleh buang air di tempat berteduh. Tidak boleh buang air di air yang menggenang. Karena itu mendatangkan cuk. Jenengan ngiyup di pondok, pesing kira-kira apa yang diucapkan di mulut. Itu mendatangkan laknat, kata Rasulullah. Jangan buang air kecil di pondok, tempat berteduh. Jangan buang air kecil di bawah pohon. Jangan buang air kecil di air yang menggenang. Nah, ini ngomongnya wong lanang. Yang wedok langsung itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Dan yang terakhir, yang keempat, ada lagi perbuatan yang mendatangkan laknat, nutup dalan. Mulanya selamatan pun sampai nutup dalan. Mesti wong liwat muring-muring. Itu 4 perbuatan yang mendatangkan laknat. Nah, itu yang kedua. Kemudian anjuran Nabi SAW untuk membasuh wudhu hanya 3 kali basuh. 3 kali basuh. 4 makruh, kelima makruh, ketujuh makruh. Kenapa hanya 3? Agar apa? Agar kita hemat. Dan kita tidak boleh pakai gayung. Api airnya kudu dialirkan. Itu dalam rangka berhemat. Rasulullah ngoten iku kan. Tapi jadi terbaik itu. Itu. Wudhu itu cukup dengan 2 liter air. Nah. Kemudian yang keempat, anjuran Nabi SAW untuk menanam dan memelihara pohon. Tadi sudah saya terangkan di muka. Jika kiamat 3 sementara di tanganmu ada bibit pohon kurma, maka tanamlah. Hadis riwayat Ahmad. Tidaklah seorang muslim pun yang bercocok tanam atau menanam pohon, lalu tanaman itu dimakan burung, hewan, atau manusia, melainkan akan menjadi sedekah. Wah, itu mutawatir semua. Mutawatir semua. Kemudian yang kelima, anjuran Nabi SAW menghidupkan lahan yang telah mati, nyuburno tanah. Jadi kita tidak boleh hanya nanam, tapi juga menyuburkan. Ngerabuk itu loh oleh pahala. Ya apa namanya? Jadi tanaman itu ketok gerak, sama suburno, itu ibadah. Jadi ibadah kita bukan hanya di sholat, hemat air juga ibadah, nyuburno tanah ya ibadah, nandur wit-witan ya ibadah, dan itu pahalanya mengalir terus, bukan hanya la ilaha illallah tok Islam itu yang kelima. Yang keenam, anjuran Nabi SAW menanam dan memelihara pohon di pinggir jalan. Rasul menganjurkan kita nanam pohon di pinggir jalan. Dan kemudian diatur oleh Rasulullah, jika kalian menanam pohon di jalan, maka jadikanlah ia berjarak 7 hasta. Ini lu sunnah. Nanam pohon di pinggir jalan itu lu sunnah. Dan jaraknya 7 hasta. Sayangnya sih ngerti ini kok londo. Iya kan, tinggalan hampir semua tanaman besar-besar itu yang nanam londo. Wong Jawa bingung gawa terasi, mateni. Padahal hukumannya nanam pohon nanti ada hukumannya nanam pohon, membunuh pohon. Kemudian yang ketujuh, larangan Rasulullah menjual kelebihan air. Jadi banyu itu boten asal didol. Lalu kemarin waktu Pak Jinung, Direktur PDAM, saya diundang, "Iki kemana hukumnya dodol banyu?" Sama ora dodol banyu, dodol jasa. Mulane diarani perum jasa tirta. Sing didol duduk banyune, tapi jasane pipa sing dialur-alur ngidul iku lho ana kasih. Air tidak boleh dijual. Nah,
Kemudian yang ke-8, mengalirkan sungai. Tidak boleh nyumpet, tidak boleh. Kita harus mengalirkan sungai. Mengalirkan sungai itu artinya saber pungli. Ngambil sampah. Ngambil sampah di sungai. Itu artinya Rasulullah insya Allah pahalanya terus mengalir. Kemudian yang ke-9, kebiasaan hidup bersih. Hidup bersih. Sesungguhnya Allah Maha baik dan menyukai kepada yang baik, Maha bersih dan menyukai kepada yang bersih, Maha pemurah dan menyukai kemurahan. Masya Allah. Seneng kali bersih nih. Mulanya oleh Jumat dia kan mandi junub salah satunya. Bersih itu dalam Islam bukan hanya sekedar bersih, tapi juga suci. Karena bersih tidak sama dengan suci. Kalau suci mesti bersih, tapi tidak bersih kurung kaluan suci. Ke-10, Nabi SAW terbiasa hidup hemat, efisien, efektif. Tidak akan menjadi miskin orang yang hemat. Bukan medit loh, tapi hemat. Kemudian ini, jangan suka, di bawah anjuran, udah sekarang larangan. Larangan yang pertama yang paling diberatkan dalam Islam adalah berbuat fasad. Apa itu fasad? Fasad itu menebang pohon tanpa alasan. Menebang pohon tanpa alasan. Kedua, membuang sampah di sungai. Nek jenengan buang sampah di sungai Berantas, satu kresek kanan kita di Batu, yang tenggelam kita kira orang mana? Yang tenggelam wong Mojokerto, wong Solo, wong Madiun, oleh kiriman sampai teko wong Batu. Jadi kalau mereka banjir, itu mergo akibat perbuatan kita. Buang sampah seenaknya. Orang yang fasad, mufsid, membuang sampah sembarangan, kemudian menebang pohon juga sembarangan. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah 33, hukumannya no, disalib, dipotong tangan kanan dan kaki kiri secara menyilang. Jadi kalau orang menebang pohon tanpa alasan yang jelas, itu boleh dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Itu Al-Quran Al-Ma'idah 33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, fasad, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Dipotong, dipateni, disalib, melihat besar kecilnya, keringanan, lalu dipotong pohon siji, ya itu ya mungkin cukup diusir. Tapi kalau dipotong sak gunung, bisa oleh Kalimantan itu sak gunung itu dipotong. 100 hektar dipotong buar ngoten, oleh ngoten itu yang apa hukumannya? Dipotong tangan atau disalib. Itu Islam. Kenapa? Karena memang kita ini, Rasul mengajarkan kepada kita ini hidup harus hemat, bersih, suka kepada apa yang baik-baik. Termasuk ibu-ibu, barangkali dulu ibu-ibu Aisyah sudah mulai buat itu sabun ramah lingkungan, sabun melin. Tapi sayangnya kemudian bahan dasarnya tidak ada. Jadi sabun yang kita pakai itu Bu, itu dasar tuh. Sampahnya itu, limbahnya itu kalau untungnya tidak bisa diurai. Apalagi yang namanya Pampers, kemudian pembalut, itu nggak bisa dibakar di botol kompor, sampai dipendem itu loh, selama 30 tahun juga utuh. 120 tahun, bayangkan itu. Makanya jangan suka banyak-banyak Pampers. Itu barangkali sekalian, insya Allah kita akan ngaji lingkungan. Boleh saya sampaikan singkat-singkat, mestinya butuhnya satu bahasan, ini kurotok Melayu. Tapi intinya seperti itu. Intinya bahwa kita ngaji lingkungan itu adalah sunnah.
Jadi menanam pohon itu jangan diniati karena kita LSM, itu niat ibadah. Bahkan itu lebih dasar ketimbang sholat. Misalnya dia gak sholat terus gak apa-apa, kok nandur kuit, gak apa-apa. Ngenteni pahala ini kipas. Bukan berarti itu, sholat tetap penting, kuncinya itu. Tapi menanam pohon itu juga tidak kalah pentingnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila disabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Monggo, Sabar Pungli mengalir luar biasa. Terima kasih, dengan air mengalir luar biasa, anak-anak kita generasi ke depan akan menjadi generasi-generasi yang cerdas karena udara dan air yang ada di Kota Batu akan terjaga atas tindakan dan gerak kerjasama kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa. Wahidini al-fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.